Materi kita sekarang pada mad far'i yang disebabkan oleh sukun, yaitu mad lazim. Al-maddul lazim. Mad apa? Ya, al-maddul lazim atau mad lazim gitu ya. Apa itu mad lazim? Mad lazim itu apa? Huwa an ya'tiya harful maddi wa ba'dahu harfun sakinun sukunan asliyan. Ya, huruf mad yang datang setelah atau sebelum huruf sukun. Ya, jadi ada huruf mad, baik itu alif, wawu atau ya. Huruf mad itu kan ada 3, nggih. Huruf mad itu apa coba? Alif, wawu, ya. Ya. Jadi alif yang didahului oleh fathah, wawu sukun yang didahului oleh dhammah, dan ya sukun yang didahului oleh kasrah. Ini 3 huruf mad. Hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayin wa hiya fi nuhiha. Wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dhamm syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Demikian kata Asy-Syaikh Al-Jamzuri rahimahullah. Jadi huruf mad ini ada 3. Apabila ada huruf mad nih, kita ketemu huruf mad wa ba'dahu harfun sakinun, setelahnya huruf sukun. Huruf sukun itu huruf apa jemaah? Harfun sakinun duddu harfin mutaharrik. Jadi huruf sukun itu lawan daripada huruf yang berharakat. Jadi istilah huruf sukun, ya. Huruf sukun itu adalah huruf yang tidak berharakat. Begitu gampangannya, ya. Tapi benar, ini istilahnya benar ya. Jadi istilah huruf sukun itu adalah huruf yang tidak berharakat. Ya. Jadi kalau ada huruf mad, setelahnya huruf sukun, dan sukunnya adalah sukun asli, sukunan asliyan. Ya. Apa yang dimaksud dengan sukunan asliyan? Sukun asli itu maksudnya apa? Waslan wa waqfan, yaitu sukun dalam keadaan wasal maupun waqaf. Dalam keadaan wasal maupun waqaf dia tetap sukun, berarti itu sukun asli. Kalau sukunnya hanya dalam keadaan waqaf, itu dinamakan dengan sukun arid, sukunan aridan. Ya, jadi sukunan asliyan, sukun asli itu apa? Ya, sukun yang tetap ada baik dalam keadaan wasal maupun waqaf. Itu sukun asli. Kata Imam Al-Jazari, falazimun in jaa ba'da harf sakinu halaini wa bituli yumad. Ba'da harf mad sakinu halaini wa bituli yumad. Ya. Jadi sakinu halain, sukun dalam 2 keadaan, halai al-wasl wal waqaf. Dalam 2 keadaan dia tetap sukun, baik dalam keadaan wasal maupun dalam keadaan waqaf. Itu yang dimaksud dengan sukun asli. Jadi sukun di sini ada 2 berarti ya, asli dan arid. Sukunan asliyan wa sukunan aridan. Ini sukun asli. Ada yang menambahkan definisi mad lazim itu pertemuan antara huruf mad dan sukunnya di dalam satu kata. Jadi pertemuan antara huruf mad dan huruf sukunnya di dalam satu kata. Ya. Coba perhatikan contohnya. As-sakhah. Ya. Ad-dallin. Atuhajjunni. Nah, atau di surat Al-Baqarah tadi, qul atuhajjunani. Ya. Atau ini contoh lagi yang keempat, al-an. Ya. Ini contoh-contoh mad lazim. Ya. Baik itu dalam sebuah kata seperti 4 contoh di atas. Ini apa?
contoh mad lazimnya dalam sebuah kata atau dalam sebuah huruf. Yang dimaksud huruf di sini adalah huruf fawatihus suwar atau huruf nuraniyah, huruf muqatta'ah. Seperti huruf shad. Jadi huruf fawatihus suwar yaitu huruf muqatta'ah yang dijadikan sebagai pembuka sebagian surat. Sebagian surat dalam Al-Quran itu diawali dengan huruf muqatta'ah. Itu namanya huruf fawatihus suwar atau huruf nuraniyah. Nah itu huruf-hurufnya ada yang dibaca dengan mad lazim. Seperti shad, nun, hamim. Mimnya ya, haknya 2 harakat. Tasim, mim. Sin dan mimnya 6 harakat. Ini namanya huruf muqatta'ah yang dibaca dengan maddul lazim. Jadi nanti mad lazim huruf fawatihus suwar itu sendiri ada yang dibaca dengan 6 harakat mad lazim, ada yang dibaca 2 harakat mad tabi'i. Bahkan ada juga yang dibaca tidak dengan mad, tidak ada madnya. Seperti alif. Ya, alif ada madnya enggak? Alif atau alif? Alif. Ya, nanti kita bahas lagi. Dan ada satu huruf lagi yang boleh dibaca 6 atau 4 harakat yaitu huruf ain. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan. Itu tadi sekilas ya tentang definisi mad lazim. Sekarang kita masuk kepada pembahasan pembagian maddul lazim. Sekali lagi, pembahasan tentang mad, bab mad ini penting. Jadi di dalam ya penilaian bacaan Al-Quran dari segi pelafalan, ya, selain makharijul huruf, sifat huruf, tafkhim at-tarqiq, ya, hukum-hukum yang lainnya yang juga harus dikuasai untuk level dasar, ya. Selain itu, selain makharijul huruf, sifatul huruf, ya, kemudian hukum nun sukun dan tanwin, mim sukun, lam sukun, pembahasan mad. Pembahasan mad ini penting. Ya, jadi mad itu kan ada 2, mad asli dan mad far'i. Mad asli yang dimaksud mad asli ada mad tabi'i. Itulah mad tabi'i dan beserta dengan mad lainnya yang dihukumi sama dengan mad tabi'i atau mulhaqun bil mad tabi'i. Ya, termasuk ada mad mad badal, mad iwad, ya, dan juga mad shilah sughra. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembagian mad yang kedua. Apa namanya? Macam mad yang kedua yaitu mad far'i. Mad far'i ada yang disebabkan oleh hamzah, ada yang disebabkan oleh sukun. Mad lazim ini adalah mad far'i yang disebabkan oleh sukun. Nah, mad lazim itu sendiri terbagi menjadi 2. Ada lazimun kalimi. Apa? Coba sebutkan. Lazimun. Ya, seperti di slide itu ya. Lazimun kalimi atau mad lazim kalimi. Ada yang menyebutnya kilmi. Ya, tidak masalah. Kalimi atau kilmi. Ya. Ya, kedua penyebutan itu dipakai, silakan ya. Di sini lazimun kalimi. Kalimi itu diambil dari kata kalimah. Ya, kalimah itu artinya apa? Kata, itu ya. Kalau dalam bahasa kita artinya kalimah, al-kalimatu kata. Ya, artinya kata. Jadi pertemuan antara huruf mad dan sukunnya di dalam sebuah kata. Makanya lazimnya lazim kalimi. Yang kedua lazimun harfi. Apa jemaah? Ya, harfi. Harfi. Jadi apa? Artinya huruf ya. Huruf yang dimaksud huruf apa? Ya, tadi muqatta'ah. Baik. Nah, masing-masing dari kedua macam lazim, mad lazim ini ada yang mukhaffaf, ada yang mutsaqqal. Ada yang apa? Mukhaffaf, ada yang mutsaqqal. Ya, lazim kalimi mukhaffaf, lazim kalimi mutsaqqal. Demikian juga mad lazim harfi, ada yang mad lazim harfi mukhaffaf, ada yang mad lazim harfi
Thaqal. Ya. Jadi masing-masing di antara keduanya, ya, masing-masing keduanya itu ada yang mukhaffaf dan ada yang mutsaqqal. Jadi mad lazim kalimi mukhaffaf dan mad lazim kalimi mutsaqqal. Dan mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi mutsaqqal. Jadi total kalau dirinci, ya, di sini total macam atau jenis mad lazim itu ada berapa? Ada berapa macam? 4. Ya. Jadi secara terperinci mad lazim itu terbagi menjadi 4. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah kilahuma mukhaffafun muthaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu. Ya. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan apa tadi? Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah. Pembagian mad lazim itu di kalangan para qurra, ya, di kalangan para qurra itu arba'ah, ada 4. Wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Dan keempat madnya itu ada yang apa? Kilmi, ya. Wa tilka kilmiyun. Makanya tadi saya sebut ada yang menyebut kilmi, seperti Syekh Sulaiman Jamzuri menyebut kilmi. Wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Ya, jadi bersama dengan 4 itu masing-masing ada 2, kalimi dan harfi. Ya. Kilahuma, keduanya antara yang kalimi dan harfi, kilmi dan harfi, ya. Mukhaffafun mutsaqqalu, ada yang mukhaffaf, ada yang mutsaqqal. Maka ya jadi apa? Fahadhihi arba'atun tufassalu. Jadi secara terperinci, ya, kalau dijelaskan secara terperinci maka semuanya ada 4. Baik. Saat ini kita cukup sampai di sini dulu. Kita mengenal apa itu mad lazim dan pembagiannya dan pembagian mad lazim. Ya, mad lazim dan pembagiannya. Jadi mad lazim itu tadi apa jamaah? Huruf mad yang bertemu dengan huruf sukun dalam sebuah kata. Sukunnya sukun asli atau arid? Sukun asli, ya. Ya. Mad lazim terbagi menjadi 4, ya. Sebelum 4 terbagi menjadi lazim kalimi dan lazim har. Masing-masing ada yang mukhaffaf, ada yang mutsaqqal. Sehingga total kalau diperinci maka ada berapa? 4. Pertanyaannya sebelum kita tutup, apa yang dimaksud dengan mukhaffaf, apa yang dimaksud dengan mutsaqqal? Mukhaffaf itu berasal dari kata apa? Khafif, artinya apa? Ringan. Kalau mutsaqqal berasal dari kata tsaqil, artinya apa? Berat. Maksudnya apa ringan dan berat ini? Apa inikah kelas berat dan kelas ringan? Kayak tinju saja, ya. Ada kelas berat, ada kelas ringan. Mukhaffaf dan mutsaqqal ini kaitannya dengan sukunnya. Ya. Kalau sukunnya tidak bertasydid, maka itu mukhaffaf. Kalau sukunnya bertasydid itu namanya mutsaqqal. Ini dari segi apa? Ya, mungkin tandanya. Tapi para ulama menjelaskan, ya. Mutsaqqalun in udghima. Ya, fa hadhihi arba'atun tufassalu fa in bi kalimatin sukunin ijtama' ma' harfi maddin fa huwa kilmiyun waqa'. Baik. Kalimi tadi sebentar. Tahan dulu sebentar. Kalimi dan harfi tadi sudah paham belum? Sudah bisa difahami perbedaan antara kalimi dan harfi? Ya, fa in bi kalimatin sukunin ijtama' ma harfi maddin fahuwa kilmiyun waqa'. Jadi jika pertemuan antara huruf mad dan sukunnya, ya, di dalam sebuah kata, maka itu disebut kalimi. Ya. Kalau harfi, ya, dalam huruf thulathi. Sekali lagi tadi kita langsung sebut itu huruf muqatta'ah. Tapi apa? Huruf thulathi. Ya.
Nah, sekarang perbedaan mukhaffaf. Huruf thulathi tadi apa? Huruf thulathi itu maksudnya huruf muqatta'ah yang kalau dieja itu terdiri dari 3 huruf. Itu yang dimaksud dengan huruf thulathi. Thulathi maksudnya adalah huruf yang ejaannya terdiri dari 3 huruf. Seperti apa? Shad, nun, itu kan 3 huruf, ya. Ya, itu yang di tengahnya ada huruf madnya. Yang di tengahnya ada huruf madnya. Kalau tidak ada huruf madnya, maka itu tidak termasuk dengan mad lazim. Baik, sekarang perbedaan antara mukhaffaf dan mutsaqqal. Mukhaffaf itu tadi apa? Kalau sukunnya tidak bertasydid, mukhaffaf. Jadi membaca sukun tanpa tasydid itu lebih ringan, betul? Kalau sukunnya bertasydid, maka itu mutsaqqal. Artinya gini, mutsaqqal, ya, itu yang dijelaskan oleh para ulama, mutsaqqal itu yang mudgham, yang sukunnya apa? Diidghamkan. Ya. Jadi kalau terjadi amaliyah idgham, proses idgham di dalam mensukunkan hurufnya, ya, maka ini disebut mutsaqqal. Contoh, as-sakhah. Ya. Itu terjadi proses idgham di sini. Ya. Jadi ini ketika mentasydidkan kha, ya, kita kalau membaca huruf yang bertasydid itu dalam pelafalannya itu ada 2 huruf, huruf sukun dan huruf yang berharakat. Jadi kalau kha bertasydid itu dalam pelafalannya kita mengucapkan 2 kha. Kha yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Nah, ketika kita baca ini terjadi idgham, melebur menjadi 1 kha yang bertasydid. Paham ya? Jadi apa namanya? Terjadi proses idgham. Ya, akha, ya. Akha, ya enggak? Pertama sukun dulu kan? Kemudian apa? Kha. Ini kalau kita jabarkan. Walaupun tidak demikian, ya, dalam pelafalannya sebenarnya 1 kha saja yang melebur menjadi 1. Akha, coba. Ya, bukan akha. Ya. Bukan saja. Tapi ya, akha. Makanya di sini ada thiqal. Ya, apa itu? Beban berat. Ketika mengucapkan kha yang bertasydid itu ada beban berat di dalam pengucapannya. Jadi memang diucapkan dengan tasydid, makanya termasuk kesalahan kalau kita membacanya gimana? Fa idza ja'atis sakhah. Sakhah. Tidak. Tapi apa? Sakhah. Sakhah. Ini bertasydid kha-nya. Nah, kalau terjadi idgham semacam ini, ya, tandanya ada tasydidnya. Sukunnya bertasydid. Maka ini disebut dengan mutsaqqal. Ya. Contohnya tasim. Coba yang ini. Lazim harfi mutsaqqal. Ya, sim. Dimemasukkan apa? Mimnya. Terjadi idgham. Terjadi apa? Idgham pada mim tasydidnya. Ya. Maka ini disebut dengan mutsaqqal. Ya. Jadi yang mutsaqqal itu apa? Yang bertasydid atau yang dibaca dengan idgham. Ya. Ya, apa namanya? Mutsaqqalun in udghima, mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Ya. Kilahuma mutsaqqalun in udghima, mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Jadi masing-masing lazim kalimi dan lazim harfi itu disebut dengan mutsaqqal in udghima jika diidghamkan. Jika huruf sukunnya diidghamkan, artinya bertasydid. Mukhaffafun kullun idza lam yudghama, kata Syekh Al-Jamzuri, ya, semuanya disebut mukhaffaf, ya,
apabila tidak diidghamkan, tidak ada idghamnya. Contohnya ini, coba baca sukunnya al-an, al-an, ya, bukan enggak kan? Jadi al-an, jadi sukun biasa begitu ya. Bisa dikatakan kalau sukunnya sukun biasa ini mukhaffaf. Kalau sukunnya bertasydid ini mutsaqqal. Ya. Seperti itu. Coba ketika membaca mim, hamim. Coba. Ya, antum membacanya mim dengan jelas atau mim? Enggak kan? Jadi jelas ya. Kalau dibaca dengan jelas ini mukhaffaf. Kalau seperti sim, mim, sinnya ya. Ini sim asalnya apa? Sin akhirnya nun sukun kemudian ketemu menjadi apa? Idgham. Wah, ini perlu ditulis di papan tulis enggak ini? Atau di sini? Ya. Jadi loh, kok nggak keluar? Pakai yang mana nih? Sudah keluar kayak? Sin, ya, aduh, ya, ya kan? Sin itu kan asalnya gini ya. Sin ini akhirannya nun sukun, sin ya, bertemu dengan apa ya, mohon maaf kalau khotnya jelek karena nulisnya pakai ini, harusnya pakai pointer ya. Nah, sin ketemu apa, mim ya, maklum nulisnya pakai mouse. Jadi sin mim ini kalau digabung menjadi apa? Sim. Betul? Ya, seperti ini. Nah, ini terjadi amaliyah idgham. Apa terjadi proses idgham kan? Nah, kalau diidghamkan semacam ini namanya mutsaqqal. Nah, seperti ini harfi mutsaqqal. Kalau mim, kalau yang ini nih mukhaffaf, betul. Ya, kalau mimnya mukhaffaf. Yang mutsaqqal mana? Sinnya, sim. Nah, itu ya. Baik. Baik, sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Ya, insyaallah bisa ya membedakan antara mad lazim kalimi mukhaffaf dan mad lazim kalimi mutsaqqal ya. Huruf tsulasi, ya betul, kalimi yang terdapat pada sebuah kalimah atau kata. Ini kan kata gini ya. Ini kata ini. Ya, kata. Kata itu adalah susunan daripada huruf ya. Ya, baik. Oh ya, mohon maaf tadi lupa satu lagi. Berapa panjangnya mad lazim? 6 harakat. Sepakat ya? Wa bituli yumad ya. Jadi mad lazim itu dipanjangkan ya 6 harakat pada semua bagiannya. Mad lazim kalimi maupun mad lazim harfi. Semuanya dibaca 3 kali lipatnya mad tabi'i yaitu 6 harakat. Ya, di sini istilahnya di sini dikatakan apa? 3 kali lipatnya mad tabi'i. Jadi sebenarnya tidak panjang-panjang amat ya, maksudnya tidak kepanjangan. Waladdallin ini kepanjangan ya. Ini jadi 12 harokat gitu ya. Jadi ya 3 kali lipatnya mad tabi'i. Jadi sebenarnya tidak terlalu panjang. Ya. Jangan terlalu panjang gitu ya. Ya, ini yang dimaksud au naqulu ya, dikatakan apa? 3 kali lipatnya mad tabi'i. Kan. Ya, insyaallah cukup sampai di sini. Pembahasan berikutnya insyaallah tentang huruf muqatta'ah. Kita tutup.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.